Saudara-saudara, topik atau tema yaitu apakah saudara ditakdirkan untuk dibinasakan atau diselamatkan. Saya rilis premis ini dalam suasana Natal dan menjelang pergantian tahun baru, yaitu berpindah dari tahun 2021 menjadi 2022. Alasannya mengapa? Karena Yesus Kristus ditakdirkan, yaitu lahir atau datang ke dunia untuk pada akhirnya menjadi penebus dosa umat manusia dengan jalan darahnya ditumpahkan sesuai dengan kerelaan kehendak Allah atau Yahweh, bukan atas kehendaknya sendiri. Dan ini sudah ditetapkannya dari semula. Untuk menuntun saudara dalam pemahaman ini, maka saya akan membacakan penggalan teks Alkitab dari Efesus pasal 1 ayat 3-5 di bawah subjudul Kekayaan Orang-orang Terpilih. Ayat ketiga dari Efesus pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya merupakan kata kunci dalam ulasan saya pada kesempatan ini. Ayatnya yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui atau oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudara, Yahweh atau Allah memilih kita sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, bukan karena apa yang kita telah lakukan atau kerjakan, tetapi atas otoritasnya sendiri, atau bukan karena kita berbuat baik baru terpilih. Yohanes 15 ayat 16 menyampaikan kepada kita bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia atau Allah yang memilih kita dan menyerahkan kita kepada Kristus supaya kita juga pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan atau peroleh itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu atau kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Ketika atau pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus melakukan kehendak Allah Bapa di bumi, selalu menyampaikannya dalam perumpamaan. Mengapa semua yang diajarkan harus melalui perumpamaan? Ketika Ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan-perumpamaan itu, maka Yesus memberi penjelasan atau menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan murid-murid itu dengan penjelasan bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Markus pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12. Siapakah orang-orang luar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam penggalan teks yang tadi saya ambil? Orang-orang luar itu adalah orang-orang yang tidak dipilih Allah. Saudara perlu catat baik-baik bahwa pemilihan itu atas dasar kerelaan kehendak-Nya sendiri. Dalam Hebrew Bible atau Perjanjian Lama menulis bahwa ketika Musa menerima tugas sebagai pemimpin umat Israel untuk keluar meninggalkan tanah Mesir, apakah Musa seorang pendeta atau seorang pastor atau seorang penatua atau diaken? Tidak. Musa adalah seorang penggembala kambing domba. Keluaran pasal 3 ayat 1. Dan simak baik-baik bahwa Musa menerima tugas itu atas kerelaan kehendak-Nya sendiri. Tidak ada kriteria atau syarat-syarat khusus yang harus Musa penuhi. Apakah Musa dengan senang hati menerima tugas kepemimpinan itu? Tidak, saudara. Simaklah dialog antara Musa dan Tuhan Allah dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Walaupun di awalnya Musa sendiri keberatan, tetapi Tuhan Allah berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran pasal 3 ayat 12.
Musa menerima takdir untuk menjadi seorang pemimpin bangsa pilihan Allah, sekaligus sebagai penyambung lidah dari Allah atau Yahweh kepada umat pilihannya Israel. Semuanya atas kerelaan kehendaknya. Simak kata-kata Tuhan Yesus dalam penggalan teks Yohanes 6 ayat 37 yang berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Murid-murid yang 12 pun diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Semua yang dipilih atas kerelaan kehendaknya. Siapa saja yang ia berkehendak, ia akan memilih dan menetapkannya. Kita melihat lagi Efesus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9. Supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak datang dan tidak mati di atas kayu salib, kita ini semua meluncur masuk ke dalam neraka. Kita lihat ayat ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kata ini tolong dicatat baik-baik, karena ini saya akan ulas di lain waktu. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Garis bawahi kata rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Mau selamat, inilah jalannya. Rasul Paulus memberi penjelasan yang agak lebih bersifat doktrinal premis dalam Roma pasal 9, yaitu saat Ribka mengandung 2 anak kembar dalam rahimnya. Dan sebelum 2 putranya itu dilahirkan atau masih janin, Tuhan Allah berkata kepada Ribka, "Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, dan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Anak-anak ini belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jika demikian, apa yang hendak kita perbuat atau kita katakan atau kita lakukan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Roma pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi hal-hal seperti itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Kita lihat, ketika Firaun mengeraskan hatinya, setiap kali dia menolak untuk melepaskan bangsa itu pergi dari Mesir, diikuti dengan tulah. Dan Tuhan berkata, "Aku akan mengeraskan hati Firaun." Saya ajak saudara perhatikan lagi satu penggalan teks dalam Hebrew Bible atau Perjanjian Lama dalam Keluaran pasal 4 ayat 21 yang berbunyi, "Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu
kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, di sisi lain Tuhan iya, di sisi lain Tuhan tidak iya. Mengapa terjadi begini? Seandainya kalau teks ini saya balik begini. Tetapi aku akan melunakkan hatinya sehingga ia membiarkan bangsa itu pergi dengan damai sejahtera. Kalau kalimatnya seperti ini mungkin Alkitab titik di sini karena tidak ada 10 tulah, tidak ada mujizat belah laut Tebrau, dan banyak-banyak mujizat menunjuk batu keluar air itu tidak ada di dalam kitab Keluaran. Tetapi ini dibuat supaya manusia jangan membanggakan diri seperti kata Rasul Paulus di Roma pasal 9 yang kita akan baca sebentar, yaitu ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, atau manusia akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Roma pasal 9 ayat 18 sampai dengan 20. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 12, yang dimana murid-murid berkata dan para pengikutnya bertanya kepadanya, Tuhan, mengapa kalau dengan mereka semua disampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan? Yesus berkata, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jika saudara membaca, menyimak, dan memahami perjalanan bangsa Israel waktu dipimpin oleh tangan yang kuat, dikawal ketat oleh Tuhan Allah dalam perjalanan di padang gurun. Berapa orang yang sampai di Kanaan atau di tanah perjanjian? Hanya tercatat Yosua dan Kaleb. Musa yang tadinya diangkat dan disahkan oleh Allah juga tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Mengapa demikian? Karena Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi catatannya Mesir yang belum keluar dari hati Israel. Tuhan membentuk manusia baru di Kanaan, yaitu mereka yang lahir dalam perjalanan. Menyambung kasus ini, maka Yesus yang telah lahir dan kita selalu merayakan hari lahirnya dengan kata Natal. Dan ketika Yesus harus dihukum mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka yang diharapkan oleh Allah Bapa adalah di dalam Dia, Tuhan atau Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebagai pengikut Kristus harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Atau dalam bahasa Inggris, live holy and blameless before the God Father. Jadi saking pentingnya saya harus menggunakan dua bahasa. Yang tadi kita baca teksnya yaitu Efesus pasal 1 ayat 4. Itu ayat yang sangat-sangat penting untuk kita yang selalu merayakan Natal setiap tahun harus ingat dengan Efesus pasal 1 ayat 4. Untuk mencapai standar hidup seperti ini, maka saudara harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3, dan implikasinya adalah menerima urapan roh dalam diri masing-masing pengikut Kristus. Sebagai penguatan, kita simak lagi kalimat Tuhan Allah yang disampaikan kepada Musa di Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih bagi Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Apa syarat atau kriteria pemilihan bangsa Israel oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya? Tidak ada syarat dan tidak ada kriteria. Hanya karena kasih karunia, hanya karena kerelaan kehendaknya sendiri. Dia berkehendak
baru terjadi. Kalau dia tidak berkehendak, umat Israel tidak akan dipilih. Ada sekitaran 7 bangsa yang hidup saat itu bergandengan dengan bangsa Israel, yaitu 1. Girgasi, 2. Het, 3. Amori, 4. Kanaan, 5. Feris, 6. Hewi, 7. Yebus. Dikatakan dalam Ulangan pasal 7 bahwa bangsa ini lebih banyak dan lebih kuat dan lebih hebat dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu paling terkecil dan tidak terlalu kuat, tetapi Tuhan Allah memilih mereka sebagai umat kesayangannya. Sekarang ini kita sudah diberikan syarat-syarat dan kriterianya. Catat baik-baik. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saya ulangi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian ini adalah syarat-syaratnya, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Inilah syarat dan kriteria yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berdoa bagi murid-murid sebelum Ia harus ditangkap, diadili oleh massa dan diselipkan, dan dalam doanya Yesus berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ke-9, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yohanes pasal 17 ayat 6 dan 9. Dan Tuhan Yesus mengatakan, menegaskan doa ini di ayatnya yang ke-10 dari Yohanes pasal 17 yang berkata, ini Tuhan Yesus yang omong, bukan saya yang omong. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini doa yang memang sangat ilahi, saudara-saudara. Tidak pernah ada doa seperti ini oleh salah satu nabi pun di dunia ini. Hanya doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus junjungan kita. Dan doa ini luar biasa. Tuhan yang berdoa, bukan saya yang berdoa. Yohanes Pembaptis juga sudah bersaksi tentang siapa dia di Yohanes pasal 1 ayat 3 yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tiada ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Memang pada akhirnya Yohanes Pembaptis juga ragu tentang Yesus, saudara-saudara, padahal dia sendiri yang berbicara seperti ini kepada halayak ramai saat itu, sehingga dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus bahwa apakah engkau adalah Mesias atau kami tunggu yang lain lagi. Nah, sehingga Yesus berkata kepada Yohanes kepada halayak ramai itu pada saat dia berkhotbah bahwa sebab itu telah kukatakan kepada kamu sekalian, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Luar biasa, saudara. Untuk tiba atau sampai kepada memahami model hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, ikuti lagi channel ini setiap hari Rabu. Amin.